Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat-sangat berarti untuk channel ini. Di depan kita ini ada trafo cas HP, dan untuk trafo cas HP-nya ini kita bisa dapatkan dari mesin ya, dari cas HP ya yang sudah rusak. Jangan yang masih bagus ya lalu rusak, jangan ya, cari yang rusak aja gitu ya. Jadi kita pakai trafonya ini, kita cabut dari PCB-nya yang di dalam sini, itu kita gunakan untuk membuat lampu emergency gitu ya, atau jultip, atau bahasa yang singkatnya itu GT ya. Nih seperti ini ya trafonya. Dan sekarang kita akan ini ya, ngecek ya kondisi dari trafo dari cas HP-nya ini ya. Nih kita gunakan avometer. Kalau yang sekarang ini aku pakai yang ini ya, avometer analog aja ya. Nih. Dan untuk selektornya saya gunakan di buzzer ya. Nih. Sekarang kita akan mengukur ya. Buzzer ini ya kita andalkan pendengaran ya, atau suara ya yang dikeluarkan dari avometernya ya. Seperti untuk materinya, untuk cara mengukur ada di materi-materi yang sebelumnya ya, teman-teman bisa simak. Sekarang kita zoom ya. Nih sekarang kita ukur kondisi dari trafo cas HP-nya ini ya. Nih kita ukur, yang bagian bawah ini tidak bunyi. Nih, kalau tidak bunyi, kalau dapat trafo gitu yang tidak bunyi, itu bisa jadi putus ya gitu. Tapi sebelumnya kita coba tes dulu. Ini tes ukur dari sini, dari probnya ya, bunyi enggak ya, jangan ini juga yang putus gitu kan. Nah, tapi kalau ini normal berarti kita coba ukur lagi ya. Nah berarti kalau tidak bunyi berarti ini bisa jadi putus yang bagian bawah. Nih kalau yang bagian sebelah sini, yang bagian kiri, kita coba ukur. Oh nyambung ya yang bagian kiri. Dan yang bagian kanan kita ukur. Bagian kanan ini tidak nyambung ya. Artinya kalau dapat trafo yang seperti ini teman-teman, kita bisa simpulkan dua pin bagian bawah ini tidak nyambung atau putus. Nih hanya yang bagian kiri aja yang nyambung ya, yang bagian kanan ini juga putus. Nih. Kalau berdasarkan dari suaranya tadi, kalau yang di bagian bawah ini kan kita umumnya dan sudah bisa kita simpulkan yang bagian bawah ini kan adalah primer. Yang bagian kiri atau kanan ini kita belum tahu yang dia ini sekunder atau feedback gitu. Tapi kalau berdasarkan suaranya tadi, ini adalah feedback ya. Artinya untuk trafo ini dia menggunakan sekunder kanan. Nih. Dan untuk sekundernya ini putus. Dan primernya ada dua yang putus ya. Ini seperti ini. Jelas kalau dapatnya trafo yang seperti ini nggak bisa buat GT ya. Itu agak kesulitan sih bikin GT, kecuali kita perbaiki. Dan sekarang kita akan bahas cara memperbaiki trafo yang lilitannya putus ya. Nih seperti ini ya kasusnya. Tahapannya terlebih dahulu, pertama-tama ya kita buka dulu isolasi ini ya, yang nutupi dari ini feritnya ya, klem feritnya ya. Kita lepas dulu ya. Isolasinya sudah kita lepas ya teman-teman, seperti ini bentuknya. Kalau sudah dilepas, baru berikutnya kita tinggal lepas saja ini feritnya ya, dari dua feritnya ini yang ngeklem dari ini, dari kokernya kita lepas ya. Kalau misalkan kalau pas kita membuka begini susah gitu kan, lengket ya gitu ya. Caranya untuk ngelepas dari klem feritnya ini kita panasi aja di bagian bawah sini atau di bagian atas sini. Nih
menggunakan korek bisa juga ya, seperti ini, atau juga lilin kita panasi bagian bawahnya ya, itu. Tapi untuk melepasnya harus pakai ini ya, pelapis ya teman-teman, supaya tangannya nggak kepanasan ya. Karena di dalam ini sebentar ya, saya lepas dulu ya, pakai saya bakar dulu nih ya, soalnya agak lengket juga di ini. Nih, dipanas aja sih teman-teman. Nih, kita panas aja dulu ya. Klem dari ferritnya ini sudah kita lepas seperti ini ya. Yang pertanyaannya, kenapa bisa lengket gitu kan? Itu lengket itu sebenarnya ada isolasi double tip yang nempel di tengah gitu ya, di bagian ferritnya ini seperti ini. Jadi kita tinggal panasi aja di bagian sini, jangan di bagian sini ya, karena ini nggak ada lemnya. Umumnya nggak ada lemnya sih, karena yang ada lemnya itu biasanya cuma di tengah gitu. Jadi cukup dipanasi atas atau bawah sama saja sih gitu. Nanti kalau sudah cukup panas, kita tinggal lepas aja sih gitu, seperti itu. Jadi lemnya akan mudah lepas gitu. Jadi yang terakhir yang tersisa seperti ini ya, setelah kita lepas dari ini ya, ferritnya ya, klem ferritnya seperti ini, kokernya seperti ini ya. Berikutnya tahapannya kita lepas ya, ini ya, isolasinya ini ya, ini kita lepas dulu ya, seperti ini penampakannya setelah kita lepas isolasinya ya, seperti ini. Dan untuk arah lilitan ya, kita bisa lihat sama-sama. Ini untuk lilitan paling atas ini adalah feedback ya, lilitan paling atas. Kalau dilihat ini ya, ini adalah lilitan feedback, bukan primer ya, bukan primer. Jadi yang pertama ini lilitan paling atas itu adalah feedback. Kita lepas dulu ya, ini feedbacknya ya, kawatnya ya. Untuk melepasnya teman-teman, baiknya kalau misalkan kawatnya mau dipakai lagi ya gitu, jadi dililit ulang di, mungkin ya bisa di seperti ini, bisa kita lilit di ini alat media ya, media apalah gitu ya, agar nanti kawatnya bisa kita pakai lagi, tidak ini ya, tidak ruwet ya. Jadi mempermudah kita kalau kita menggulung ulang gitu ya. Untuk kali ini kita lepas dulu bagian ini ya, kawat yang paling atas ini adalah feedback. Kita lepas dulu kawatnya, kita akan perbaiki ini ya, lilitannya ini ya, kita akan sambung ulang ya, karena ya untuk trafo ini yang putus bagian primer dengan sekunder, dan sekunder itu paling merepotkan sih gitu, karena dia lilitannya banyak gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang misalkan ingin belajar ya apa-apa sih gitu. Tapi kalau memang trafonya banyak, biasanya sih langsung buang. Kadang kan orang bilang sayang gitu kan, kalau dibuang bisa dimanfaatkan ya, kita bisa ini perbaiki gitu. Caranya seperti ini, kita lepas dulu ya kawat yang paling atas dulu, lalu kita perbaiki semua ya, kawat-kawat yang putus itu ya, seperti ini. Kita mau buka ya bagian lilitannya, yang ini bagian ini ya, feedback ya. Ternyata arahnya dari yang ini, lilitan akhirnya itu untuk sekunder kanan, sekunder kanan itu ada di bagian kiri ya, lilitan akhirnya dari feedbacknya. Kita buka ya, seperti ini. Nih, jadi kalau misalkan ini mau dililit seperti aslinya ya, nih. Tapi kalau mau dirubah ke sekunder kiri bisa juga sih nih. Tapi kalau macam mau dililit sekunder kanan aja sih bisa, berarti kita harus perhatikan ya arah lilitannya ya. Nih seperti ini, diperhatikan. Kalau ngebukanya sih ini bisa arah jarum jam ya, kalau buka lilitannya. Ini seperti ini. Nih, kita buka dulu ya semuanya. Untuk lilitan bagian atas ya, paling atas ya, paling atas ini adalah feedback ya. Dan untuk lilitan akhirnya dari feedback ini adalah di bagian paling kanan ya, seperti ini ya. Ini lilitan awal ya, ini. Jadi kalau ngelilitnya berarti lawan arah jarum jam ya nanti ya. Ini jadi usahakan tidak bersilangan antara lilitan awal dengan akhir ya. Jadi supaya nggak bersilangan, arah lilitannya seperti ini ya. Nih, lawan arah jarum jam.
Jadi startnya dari bagian kanan, lalu berakhir di lilitan terakhir itu di bagian kiri. Tuh, jadi dia nggak sampai bersilangan ya, atau seperti ini ya. Sudah kita lepas yang di bagian feedback. Lalu berikutnya kita lihat lagi, ini adalah lilitan kawatnya ini besar, jadi kemungkinan besar nih lilitan ini ada di primer ya, kawat primer nih. Kalau untuk memahami ini teman-teman juga bisa perhatikan ya jumlah lilitannya berapa gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan lilitan feedback itu untuk trafo cas HP itu berapa, untuk primer itu berapa lilitan, dan sekunder itu berapa lilitan gitu ya. Nih. Tapi kalau mau pakai kawat yang aslinya sih kita nggak perlu itu, kita cukup lepas saja, lalu kita sambung ulang yang kawat yang putus, lalu kita lilit ulang seperti aslinya, udah gitu. Tapi kalau kita mau modifikasi gitu, dengan kawat yang baru gitu ya, kita harus hitung dulu ya, bisa juga sih seperti itu ya. Lanjut ya, sekarang kita buka lilitan primer ya, kawatnya ini besar. Kalau untuk feedback seperti ini jauh ya kawatnya, jadi kawat yang paling besar itu di trafo cas HP itu adalah primer, yang agak kecil itu adalah feedback, dan untuk sekunder itu biasanya lebih kecil dari feedback gitu. Cuma ada juga sih yang saya pernah bongkar itu sama ukurannya, kawat lilitan sekunder dengan feedback itu sama ukurannya gitu. Tapi umumnya sih feedback itu lebih besar daripada sekunder gitu ya. Sekarang kita buka dulu ya arah ini, arah lilitannya ini sama seperti yang sebelumnya. Untuk lilitan akhir ini ada di bagian kiri ya nih. Jadi kita buka dulu yang bagian kiri ini ya, lalu akan berakhir di kanan nih, seperti ini. Kita buka dulu ya, seperti ini. Untuk yang kita buka pertama ya, bagian sini, bagian kiri. Lalu untuk arah putarnya, untuk arah lepasnya dari kawatnya ini dia searah jarum jam. Jadi kalau untuk ngelilitnya dia berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Ini untuk lilitan arah buka ya, dari lilitannya ya, seperti ini. Lalu akan berakhir di sini. Nih, kita buka semuanya dulu ya. Untuk kawat dari primer yang putus itu ternyata lilitan awal ya, dari primer itu yang putus. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita lepas saja dulu semua ya, karena yang kena juga sih ini sekunder ya. Jadi kita lepas semua arah lilitannya. Lilitan kita lepas dulu semua, baru kita lilit ulang ya, kita solder ya. Kita lepas. Berikutnya kita lepas juga sekunder ya, sama sih. Arah lilitannya juga sama. Gitu. Untuk ngelilitnya dia lawan arah jarum jam, untuk ngebukanya dia searah jarum jam. Gitu. Seperti ini ya. Kita buka dulu ya sekundernya. Ini untuk lilitan tadi pas saya buka, ternyata pas saya gulung di ini, di korek arah lilitannya, kawatnya ternyata putus ya. Dan ini ya, kita dapati sudah nggak ketemu lagi ya sambungan dari yang putus itu ya. Ini kalau kita kerik-kerik jelas akan luka ya dari kawatnya, jelas ya. Kalau kondisi seperti ini, kalau kita dapati sepertinya, udah kita bongkar aja ya. Kita kupas aja sih ini. Nih, kawatnya semua ini kita keluarkan. Nih, lalu kita lilit ulang. Gitu. Kalau untuk jumlah lilitan itu biasanya untuk trafo cas HP itu 150 sampai 300 lilitan biasanya sih. Gitu. Kalau ditanya 150 atau sampai 200 atau 300 itu lilitan itu panjangnya berapa meter bang? Gitu. Nah, untuk jawaban itu kita bisa hitung begini. Ini kalau caraku ya, beda ya kalau mungkin cara-cara orang lain yang lebih simpel ya. Ini kalau caraku seperti ini, aku ukur dari ini kokernya ini 6 mili ya, 6 mili. Lalu yang sebelahnya ini 9 mili ya, 6 dan 9 mili, berarti 6 tambah 6 12, 9 tambah 9 18, seperti ya cara hitungan. Lalu dijumlah semua ya, itu adalah satu lilitan
gitu. Jadi kalau untuk berapa lilitan, jadi tinggal dikali aja. Misalkan 100 lilitan, 150 lilitan dikali aja jumlahnya itu ya. Jadi rumusnya seperti ini hitungannya ya. Seperti ini. Dia rusak ya. Soalnya sudah tidak ada ini ya, sambungan dari yang putus tadi ya. Kita sudah nggak ketemu, jadi kita rusak aja. Nah, seperti ini. Kita buang aja ya. Baru kita lilit dengan kawat yang baru ya. Nih. Jadi untuk jumlah lilitannya dan panjang kawat yang kita perlukan itu seperti rumus ya. Itu rumus bisa dibilang rumus asal sih. Ya, cuma suka aku pakai seperti itu. Ya, seperti itu ya caranya. Sekarang kita akan lilit ulang ya di bagian sekunder ya. Bagian sekunder. Lilitan sekunder ya sudah kita lilit. Yang bagian ini lilitan awalnya. Dan akhirnya di sini ya, ini akhirnya. Baru kita lingkar aja gini. Baru nanti kita solder ya. Nih, seperti ini. Ini lilitan sekunder ya, lilitan sekunder. Baru berikutnya, lalu primer ya, primer. Untuk arah lilitannya sama seperti sekunder. Yang sebelah kanan itu adalah awal. Berarti untuk kanan awal berarti di sini ya. Di sini arah lilitannya dia lawan arah jarum jam ya, dan berakhir di pin yang bagian kiri ya, seperti ini. Oke, kita lilit dulu ya. Lilitan bagian primer sudah kita lilit seperti ini. Ini lilitan awal ya, lalu searah jarum jam, lawan arah jarum jam, lalu berakhir di sini ya, seperti ini. Oke, teman-teman. Lalu kita bisa langsung solder aja juga nggak apa-apa. Kita lipat lalu kita solder. Ini bagian ini ya, bagian primer. Lalu sisanya untuk bagian feedback yang bagian kiri ini kita lilit juga ya. Untuk besar kawat lilitannya saya samakan dengan ini lilitan bagian sekunder ya. Ini soalnya ukuran yang tengah dari antara primer dengan sekunder itu nggak punya, jadi saya samakan aja ya. Nih kita ini ya, kita lilit ya untuk bagian feedbacknya lagi ya. Untuk lilitan bagian feedback sudah kita lilit. Di sini lilitan awalnya dililit lawan arah jarum jam, lalu berakhir di sebelah kirinya ya, di sini. Ini ya. Ini kawat yang bagian lilitan akhir ya. Nih. Kita lilit di pinnya, lalu tinggal kita solder ya. Kalau sudah selesai dililit ya, seperti ini ya. Lalu kita solder, lalu tinggal kita klaim ulang ya, pakai feritnya ya. Nih, kita solder dulu ya. Untuk bagian feedback dan untuk semua pin ya sudah kita solder ya. Seperti ini hasilnya. Nih, berikutnya tinggal kita kasih klem ya. Kita kembalikan. Seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, setelah seperti ini lalu tinggal kita isolasi ya, yang di bagian ini ya, kita kembalikan ya. Nah, seperti ini kita isolasi, baru kita akan cek ya, kita ukur hambatannya setelah kita isolasi. Trafonya sudah kita kita rapikan lagi, kita lilit ulang dan sudah kita rapikan ya. Berikutnya kita ukur ini masih sudah normal atau ada yang putus ya, kita cek ya. Kita gunakan pakai avometer ya. Kita hidupkan avometernya, kita ukur bagian primer dulu ya. Satu 5 bagian sekunder 7, lalu yang bagian feedback
18. Oke, semuanya sudah nyambung ya. Oke, berarti trafonya ini berhasil ya teman-teman. Ya seperti itu ya caranya memperbaiki trafo yang putus. Berikutnya kita akan rangkai ya. Kita akan rangkai dengan komponen lain ya, untuk kita jadikan GT ya, atau lampu emergency. Seperti itu ya spek dari ini rangkaiannya ya. Untuk skema lain bisa gitu, hanya untuk kali ini saya pakai skema yang ini ya. Ini kita tes dengan lampu ya. Ini bisa nyala nggak ya trafonya ya, yang sudah kita rangkai ulang tadi ya. Bagian outnya kita pasang. Udah, lalu bagian input baterai seperti ini, lalu tes. Bismillah. Nah, seperti ini ya, nyala ya teman-teman. Ini ya, berhasil ya kita buat ya, dan trafonya bekerja ya. Dari yang awalnya putus kita sudah rangkai ulang ya. Seperti ini ya teman-teman caranya untuk memperbaiki trafo yang putus atau yang rusak ya. Semoga ilmu yang sedikit ini berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri tutorialnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.